Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, Haleluya, puji nama Tuhan saudaraku. Saya percaya semua saudara tetap di dalam keadaan yang luar biasa. Haleluya. Salam kangen dari kami semuanya buat saudara. 3 kali hari Minggu kita beribadah secara online di rumah masing-masing. Sungguh waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat cepat berlalu. Oleh sebab itu mari kita tetap mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatanmu kamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Katakan amin. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya saudara dan saya tetap bisa menikmati ibadah di rumah-rumah. Baiklah, ada hal yang perlu saya sampaikan buat saudara. Ketika saudara akan melihat video ini, baiklah saudara tidak hanya sekedar menonton, tetapi saudara ikut beribadah. Artinya saudara mengikuti semua hal yang saat ini saudara saksikan. Ketika kita menyembah Tuhan, saudara ikut menyembah Tuhan. Ingat, saudara bukan menonton, sehingga saudara juga akan menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Baiklah, mari kita sama-sama akan berdoa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Sepanjang hari ini kami akan berjalan menikmati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Sehingga kami masih boleh beribadah dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya kuasa-Mu hadir ketika kami menyembah Engkau. Kuasa-Mu hadir ketika kami memuji-muji Engkau. Bahkan kami yakin dan percaya kekuatan baru Tuhan limpahkan buat kami kembali hari ini. Tuhan, hadirlah Engkau di rumah-rumah. Hadirlah Engkau dimanapun umat-Mu saat ini berada. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh katakan di samping kiri kanan saudara kepada keluargamu, katakan Tuhan Yesus baik kepadamu. Tetap semangat. Salam sehat buat kita semuanya. Haleluya. Lagi tepuk tangannya terbaik buat Tuhan saudara. Mari kita memuji-muji Tuhan bersama-sama. Dari tempat ini kami mengajak saudara semua
memuji-muji Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yuk. Haleluya. Kami bawa pujian syukur kami pagi hari di hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh gerakan badan saudara kanan ke kiri, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siap-siap memuji Tuhan, angkat tangan sama-sama kita bersyukur kepadanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Yes Lord, amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Setiap hari kami merasakan anugerah-Mu yang besar. Oh, hey, hey. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Yes, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan. Lambaikan tangan sama-sama ya saudara. Mari bergerak bersama-sama dari kanan, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Lambaikan tanganmu, haleluya. Lebih semangat lagi pagi ini saudara, come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Sekali lagi, kalau sudah bersama keluarga katakan, mari memuji Tuhan. Amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak ya Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih semangat lagi gerakannya sama-sama ke kanan kita, come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus hadir waktu umatnya memuji Dia saudara, amin. Kuasanya bekerja waktu kita meninggikan nama Tuhan. Mari memuji Dia lebih lagi, tepuk tangan sama-sama, come on. Hey, hey, hey. Oh. Tidak ada yang dapat membuat kami bersusah hati, karena sukacita dari surga turun atas kami. Haleluya sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, amin. Haleluya. Sambil tepuk tangan saudara sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Boleh gerakannya ke sebelah kanan sekali lagi. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Sambil lompat sama-sama. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari lebih lagi
lagi memuji-muji Tuhan. Sebab dialah kekuatan kita saudaraku, amin. Waktu kita lemah, Tuhanlah kekuatan kita. Waktu kita tidak percaya, Tuhan ada bagi kita semua, katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah ya Tuhan, dan kota perlindungan. Sambil melompat ya sama-sama memuji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, come on. Walau bumi lompat sama-sama ke kanan, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara perlindungan kami ya Tuhan. Amin. Dan kota perlindungan. Come on, 1, 2, 3, yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi gunung-gunung beranjak sebelah kiri beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah perlindungan kami, yang maha tinggi kami buat sebagai tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami. Yang percaya katakan amin. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan, dan kami terus bermasmur bagi-Mu ya Tuhan. Angkat tanganmu saudara, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, yes, padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hati kami percaya, walau bumi, ayo lompat ke kanan lebih lagi, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung sebelah kiri, ya, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari angkat dua tangan sama-sama saudara, katakan, aku diberkati. Amin. Yang percaya, angkat tanganmu untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Lebih lagi yuk dengan iman sama-sama, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku, untuk menyediakan. Aku
kudus-Mu Engkau menyediakan. Kami percaya tempat kami berada adalah gunung kudus Tuhan. Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Haleluya. Oh, Bapa sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya dan anugerahnya sangat besar Bapa. Sekali lagi katakan dengan iman. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Bilang sebelahmu, kamu diberkati, kamu dilimpahi. Amin. Karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakannya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari lambaikan tangan saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Wow, Allah kita sanggup melimpahkan kebaikannya buat kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi boleh katakan di samping saudara, mungkin itu suamimu, mungkin itu anakmu, mungkin itu temanmu, mungkin itu saudaramu. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik di dalam kehidupanmu. Haleluya. Perbanyak yang percaya Tuhan Yesus baik. Boleh sekali lagi lambaikan tangan saudara. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tetap menyembah Tuhan. Saudara mungkin tadi sudah berdiri, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tetap nikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Buka hatimu. Buka hatimu buat Tuhan Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari angkat tanganmu. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari rindukan Tuhan melebihi apapun juga. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami
cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, amin. Selamanya tinggal dalam hadirat-Mu, itu yang menjadi hasrat dan kerinduan kami. Oh, yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, kami puji Kau Tuhan selamanya. Oh, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari angkat kedua tangan saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu saat ini melawat setiap kami umat-Mu, melawat setiap kami. Dambaan hatiku, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, Kau dambaan. Mari angkat tangan sembah Tuhan. Haleluya. Kini ala mayasi. Haleluya. Oh di ala mayasati. Hati kami terangkat memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau yang layak, Engkau yang layak. Tuhan, terima sembah kami. Uriana maya sati kisiana, hiniana maya si. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu kepadanya. Lihatlah, penyelamatan-Mu sudah dekat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan kepada Tuhan kembali pagi hari ini, Tuhan Yesus, aku rindu hadirat-Mu, aku rindu lawatan-Mu atas hidupku, atas keluargaku, atas kotaku dan bangsaku. Roh Kudus, Engkau hadir. Roh Kudus, Engkau hadir. Di dalam kehidupan setiap anak-anak yang hari ini datang beribadah kepada-Mu. Roh Kudus, Engkau lawat. Roh Kudus, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup melawat dan hadir.
Tuhan, hiburkan yang susah. Kuatkan mereka yang lemah. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Berapa banyak kau percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Sekali lagi angkat tanganmu, mari berdoa. Engkau yang sudah dipenuhi dengan karunia Roh Kudus berbahasa roh, mari hidup. Buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. Berserah penuh di hadiratmu. Yes, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu ya Tuhan. Berserah, katakan di hadiratmu. Ambil alih Tuhan seluruh hidupku, hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang kudus penuhiku. Amin. Rohmu yang pulihkanku, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Terimalah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus turun atas setiap kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Yes, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahan Tuhan. Kami berserah penuh dalam hadirat-Mu. Ambil alih semua ketakutan, kekhawatiran kami Tuhan. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Panggil nama Yesus, Yesus Tuhan.
hadir dalam kehidupanku. Engkau hadir dalam keluargaku. Engkau hadir di kotaku. Engkau hadir di bangsaku. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Mari bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Angkat kedua tanganmu, angkat suaramu, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi saudaraku, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagi. Angkat jempolmu selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari lebih lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hebat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Salam sehat dan tetap semangat. Kasih tahu yang duduk di sampingmu di rumah, di sebelah sofa atau mungkin sebelah kursi Anda, katakan shalom, salam sehat dan tetap semangat. Haleluya, haleluya. Jarak dan waktu tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Jarak dan waktu bahkan COVID-19 tidak bisa memisahkan kita dari ibadah kita kepada Dia yang hidup. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Karena kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berbicaralah hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Firman-Mu juga sampai ke sana, berbicara dalam setiap hati, kuatkan yang lemah Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, dan apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan, Engkau yang berperang bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, tadi malam kita ada FC gabungan lewat lewat live streaming, dan data yang kami lihat, saya dapat laporan itu ada sekitar 3.000 viewers, dan karena itu di rumah masing-masing saya percaya satu rumah itu katakan ada 2-3 orang di depan TV, maka untuk 3.000 viewers itu sekitar 12.000 kita beribadah FC, itu FC gabungan, FC gabungan terbesar. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya membayangkan gedung gereja ini Tabga nggak bisa muat 12.000. Rasanya kayak lagi di SICC. Haleluya, ini FC gabungan yang luar biasa. Baik saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Hari ini ketika begitu banyak bangsa sudah lockdown. Ketika begitu banyak kota dan daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan karantina wilayah, di mana orang-orang diwajibkan tinggal di dalam rumah hanya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID Corona. Nah saudara yang kasih Tuhan, di rumah apa yang dilakukan orang sepanjang hari? Mereka ada di depan televisi, ada yang sibuk dengan gadget dari pagi sampai petang. Betul ya, betul, yang di rumah pasti amin kan. Ada yang sibuk di depan komputer sampai sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Ada yang sibuk nelpon sini sana. Ngapain? Saudara, kalau kita mau jujur, semua tiap hari sibuk berburu informasi terbaru mengenai virus corona. Ini fakta. Mulai mencari informasi terbaru, sudah berapa jumlah yang terinfeksi di seluruh dunia sekarang, berapa yang sudah mati, penyebarannya sudah sampai di mana, heboh banget, dan kapan ini akan berakhir, bagaimana dengan kota saya, saudara. Pokoknya hari-hari ini yang namanya film sinetron, film-film yang lain di bioskop, film-film olahraga di televisi, berita-berita yang lain seolah-olah sekarang terkubur habis, tidak lagi diminati oleh orang-orang untuk tahu selain kepengen tahu tentang virus corona. Nah saudara yang kasih Tuhan, memang betul wabah COVID-19 ini sangat serius, betul. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi sebagai orang percaya, bukankah firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita sebelum semuanya itu terjadi? Dan bukankah Tuhan sudah memberikan kepada kita firman-Nya untuk mempersiapkan kita dengan janji-janji firman-Nya bagaimana kita harus menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Di waktu kesusahan seperti hari-hari ini, banyak orang tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Apa yang akan terjadi dengan ekonomi dunia, begitu banyak berita berseliweran, membuat kita tidak bisa lagi memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Tapi saya mau beritahu saudara, ada satu hal yang pasti sebagai orang percaya, saudara kita harus ingat bahwa kita sedang berada di era Matius 24 ayat 8. Di mana dikatakan ini adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini permulaan menjelang zaman baru. Kita tidak perlu ragukan tentang kebenaran ini. Nah saudara, sebab Ibrani pasal 12 itu mengingatkan, sudah mengkonfirmasikan juga, dikatakan waktu itu suaranya akan menggoncangkan bumi. Ayat 26-28. Tetapi sekarang ia memberi janji. Sementara goncangan suaranya mulai menggoncangkan langit dan bumi. Tapi di tengah-tengah itu dia memberikan janji. Dia bilang apa? Dia bilang begini, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Bukan cuma gempa bumi, tsunami, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan. Katakan perubahan. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan
Karena ia menjadikan itu semuanya supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi semua goncangan dunia ini tujuannya satu, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Sebab itu jangan izinkan virus corona menggoncang imanmu. Jangan biarkan virus corona itu COVID-19 menggoncang pengharapanmu. Jangan pernah izinkan virus corona menggoncangkan percayamu kepada Tuhan. Saudara, segala sesuatu hari-hari ini sedang diacak-acak, sedang ditunggang balikkan. Dan saudara, dan apa kegoncangan yang terjadi ini, itulah yang sedang mendorong seluruh dunia untuk mau tidak mau berubah. Dan yang sedang terjadi hari-hari ini adalah perubahan yang begitu cepat. Untuk apa? Untuk melahirkan yang namanya zaman baru. Saudara, maka itu saya percaya setelah COVID-19 ini, kita akan melihat semua akan masuk dalam sebuah yang namanya zaman baru dengan dimensi yang baru. Saya percaya nanti kita akan melihat sistem komunikasi tidak akan pernah sama lagi. Bahkan gereja tidak akan pernah sama lagi. Organisasi-organisasi kesehatan semua akan berubah dan tidak akan pernah sama lagi. Sistem keuangan, sistem perbankan, semuanya akan berubah, tidak akan pernah sama lagi. Politik dan sistem pemerintahan dunia ini sudah juga tidak akan pernah sama lagi. Akan ada perubahan yang luar biasa. Bahkan sistem kemiliteran masa depan itu akan berubah, tidak lagi konvensional. Lalu saudara, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Ini dia. Ingat, bukankah Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita dalam Yesaya 43, firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, kata Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan dia lanjutkan, sekarang sudah tumbuh dan inilah waktunya. Saudara, apa yang kita saksikan hari-hari ini? Sesuatu yang baru. Masuk tahun 2020. Tuhan bilang kamu akan bawa masuk dalam sebuah dimensi baru. So yang kita sedang lihat ini penggenapan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Ini dimensi baru. Goncangannya juga dimensi baru. Media baru. Situasi dunia baru. Seantara dunia ini. Nah saudara. Tetapi ingat. Di saat-saat seperti ini. Tadi Tuhan katakan. Yang tidak tergoncangkan, engkau akan tetap berdiri teguh. Katakan amin. Nah Efesus 3 ayat 20 ini menarik sekali, dia bilang begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah kuasa apa? Kuasa yang mana? Saudara, itu berbicara tentang kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa itulah sedang bekerja di dalam kita kalau engkau imanmu tidak tergoncangkan. Nah saudara, Efesus 3 ayat 20 ini, kalau saya baca dari salah satu terjemahan yang lain, The Passion Translation, dikatakan begini. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. Jangan pernah meragukan kekuatan Tuhan yang luar biasa itu yang sedang bekerja di dalam kamu untuk apa? Untuk menyelesaikan semuanya ini. Semua yang mana? Saudara, dia bilang begini, He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dreams, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all. For His miracles power constantly energizes you. Artinya kira-kira begini. Dia akan menyelesaikan semua itu bahkan jauh lebih banyak dari apa yang pernah kita minta kepadanya. Luar biasa. Kemudian dia katakan jauh melampaui segala impian yang rasanya gak masuk di akal. Tapi Tuhan tanam dalam hatimu. Dia akan menyelesaikannya. Melampaui dari apa yang kita bisa imajinasikan. Dan dia katakan dia sendiri yang akan bekerja untuk menyingkirkan apapun yang menghalanginya. Nah saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini janji yang luar biasa?
Lalu kalimat terakhir dia katakan begini. Karena keajaiban kekuatannya yang terus menerus memberi energi kepada kita. Wow. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia tadi dikatakan yang nyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dalam terjemahan yang satu ini saudara dikatakan kuasa keajaiban kuasanya yang terus menerus memberikan energi kepada kita. Itu sebabnya saya sapa kita dengan satu sapaan salam sehat dan tetap semangat. Energize yourself. Kalau engkau terlalu terkubur dengan semua berita yang kau berburu setiap hari. Saudara, engkau akan kehilangan banyak energi. Sebab itu, mari kita kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan melakukannya, yang percaya katakan amin. Sebab itu tetaplah semangat, katakan amin. Percayalah bahwa setiap visi, impian yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tidak ada yang tidak akan terlaksana, semua akan terlaksana, katakan amin. Haleluya. So, jangan pernah membiarkan keputusasaan, kebingungan menguasai rohmu. No, saudara yang kasih Tuhan. Karena Tuhan akan membawa kita kepada penggenapan yang dia janjikan di tahun 2020. Seperti di Efesus pasal 3 ayat 20 tadi. Saudara yang kasih Tuhan. Jangan biarkan virus corona itu membuat engkau bertekuk lutut. Dan akhirnya mengakui keganasan virus corona. Jangan membiarkan virus corona itu membuat hatimu itu ciut dan akhirnya engkau sepakat bahwa virus corona itu adalah virus yang maha dahsyat. No. Saudara, kalau kita bicara virus corona, kata corona itu sendiri mengandung arti. Saya cari artinya di kamus dikatakan begini. Itu sebuah lingkaran cahaya yang berbentuk seperti mahkota. Saudara, makanya kalau kita lihat kalau ada gerhana bulan itu ada cahaya mengelilingi, itu namanya corona. Nah saudara yang kasih Tuhan, mahkota dalam arti yang lain. Tetapi saya mau beritahu saudara, sekalipun dia berbentuk mahkota, tetapi kita tidak akan pernah bertekuk lutut dan mengakui dia sebagai pencabut nyawa kita. Yang setuju katakan amin. We will fight them with the power of the resurrection of Christ. Wow. Tetap semangat. Nah saudara, kita seringkali membaca dan mendengar satu tagline. Katanya perang melawan virus corona. Pernah dengar kan? Lalu ada juga kalimat yang berkata begini. COVID-19 adalah musuh yang tidak kelihatan. Dan COVID-19 itu adalah musuh kita bersama. Pernah dengar? Sering atau jarang? Sangat sering. Nah saya mau beritahu saudara, statement itu, tagline itu benar. Dan tagline itu alkitabiah. Sebab Efesus pasal 6 sudah berkata kepada kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab itu saudara, virus corona itu bukan darah dan daging. Kalau dikatakan musuh, yes, Efesus pasal 6 berkata kita sedang berperang melawan yang satu ini. Tetapi saudara, apa yang kita dengar, mari kita lihat jauh di balik itu semua. Efesus berkata, peperangan kita itu melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara. Nah saudara yang kasih Tuhan, sebab itu mari kita melihat ada satu kekuatan yang sedang bekerja di belakang, di balik COVID-19 itu. Dan itu yang harus kita hadapi, harus kita perangi. Itulah yang mendatangkan ketakutan, kegentaran. Nah saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya sebenarnya kita tidak berperang melawan virus itu sendiri. Tetapi kita sedang berperang melawan penguasa-penguasa di udara, kekuatan-kekuatan jahat yang menunggangi virus corona ini. Yang sedang berusaha untuk menghancurkan tatanan dunia, yang berusaha untuk mempengaruhi umat manusia, yang terus berusaha untuk mengubah segala sesuatu menjadi sebuah tatanan baru. Nah kata tatanan baru ini lazim kita kenal dengan New World Order. Sudah tahu itu tatanan baru. Sebab itu dalam kondisi seperti ini mari angkat wajahmu.
Tingkatkan penyembahan kita kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Dia yang telah berjanji. Dan hanya Dialah yang sanggup untuk mengatasi semuanya itu. Selain Dia tidak ada. Hanya Dialah Sang Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Bagi Dialah yang berkata kepada kita, aku akan menopang engkau dengan tangan kananku. Aku tidak akan membiarkan kakimu goyah. Saudara, dan Nabi Yesaya berkata juga dalam Yesaya pasal 40. Bayangkan ini, supaya kita bisa mengerti Tuhan yang berkata akan menopang kita dengan tangan kanannya. Yesaya 40 berkata, Dia yang menakar air laut dengan lekuk tangannya. Bayangkan saudara, ketika Dia berkata menakar laut dengan lekuk tangannya. Bayangkan betapa besar, agung, ajaib kekuatan tangan yang satu itu. Itulah ya tangan yang memegang bangsa kita Indonesia. Itulah tangan yang mengendalikan kota kita Batam. Itulah tangan yang memegang rekening bankmu. Itulah tangan yang memegang rekening bank saya juga. So apa yang kita takuti? Apakah langit dan bumi akan bergoncang kemudian kita tidak ada yang akan dimakan? No, tangan yang sama itulah yang memegang seluruh hidupku dan seluruh hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Wow, tetap semangat. Makin semangat. Saudara, bahkan hari-hari hidup kita, Alkitab berkata, Dia yang menghitungnya. Our days are numbered by God, not by COVID-19. Hari-hari kita, Tuhan yang mengatur, yang menentukan, bukan COVID-19. Saudara yang kasih Tuhan, jadi mari hari-hari ini jangan kita mengisi hari-hari kita dengan ketakutan dan keraguan. Saudara yang kasih Tuhan, pahamilah bahwa memang kita sedang hidup di zaman, di musim, di mana segala sesuatu sedang berubah begitu cepat. Saudara, tapi di tengah-tengah perubahan-perubahan itu, Tuhan akan menjawab semua doa dan impian kita. Katakan amin. Dia akan menggenapi setiap visi yang Dia berikan kepada kita. Termasuk visi New Dimension di tahun 2020. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Pegang teguh itu sebab Dia tidak pernah berdusta. Nah saudara yang kasih Tuhan. Tapi kita mesti ingat. Ketika Dia mencurahkan sesuatu yang baru, yang melampaui segala apa yang kita pernah doakan dan pikirkan, dengar baik, Dia tidak akan mencurahkannya di kantong kulit yang tua. Dia tidak akan mencurahkannya di old wine skin, karena old wine skin itu pasti akan pecah. Nah saudara, sebab itu mari harapkan sesuatu yang baru. Mulailah dengan memperbaharui hidupmu, memperbaharui imanmu. Kita harus baru. Katakan amin. Iman kita, pola hidup kita, gaya hidup kita harus baru. Karena apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Sesuatu yang baru. Katakan amin. Nah saudara, Tuhan sedang mengerjakan hal-hal baru dalam hidup kita. Yesaya berkata apa? Tidakkah kamu melihatnya? Belumkah kamu melihatnya? Saudara, sebab itu harapkanlah sesuatu yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Mulai harapkanlah supaya Tuhan memakai hidupmu dengan cara-cara yang baru. Jauh melampaui dari apa yang pernah kita bayangkan dan apa yang pernah kita lakukan. Mulailah hari-hari ini ketika engkau sendiri di rumah, stay at home. Buka hatimu dan siapkan rohmu. Izinkan setiap saat dalam kesendirianmu Roh Kudus menyatakan diri kepadamu. Dan izinkan kuasanya terus membawa engkau bergerak maju. Kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam hidupmu hari ini. Jadikan Kristus sebagai pusat pengharapan kita. Alkitab berkata, Dialah pengharapan akan kemuliaan. Katakan amin. Sebab itu, jadilah kuat. Tetap semangat. Dan jangan pernah ragu.
Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Immanuel ada bersama dengan kita. Saudara, kalau engkau tahu ini statusmu di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikejutkan dengan berita virus corona. Sekalipun mungkin tetangga rumahmu kena, kita tidak perlu dikejutkan itu semuanya. Karena perlindungan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Karena Tuhan yang sudah kasih tahu segala sesuatu sudah digoncangkan. Nah saudara, Tuhan berkata, aku akan melakukan jauh melebihi semua. Jauh lebih banyak, jauh lebih melimpah dari apa yang pernah kita minta dan kita harapkan. Kalau engkau tidak tergoncangkan. Amin. Haleluya, mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang ada di rumah. Saudara senyum dulu. Kalau lagi sedih, coba tersenyum. Saya mau berdoa buat saudara yang mungkin hari ini tidak enak badan. Biasanya orang begitu tidak enak badan, tambah terintimidasi. Padahal sakit biasa. Bangun pagi-pagi kena udara dingin, hacing. Semua orang kabur, nah, padahal biasa itu cuman alergi biasa. Dulu acing 1000 kali juga orang cuman ada di samping gak ngapa-ngapain. Sekarang semua dalam cengkeraman ketakutan. Saya mau berdoa buat saudara dilepaskan dari semuanya itu. Ketika turun dari mobil mau masuk ke satu tempat ukur temperaturnya 37, Anda sudah kadak-duk-dak-duk. Padahal kena cahaya matahari, batang panasnya luar biasa. Duduk 5 menit stabil lagi dia. Saudara, jangan pernah diintimidasi oleh semuanya itu. Allah yang menyertai kita jauh lebih perkasa. Mari bangkit berdiri, yang butuh saya doakan. Saya mau berdoa dari tempat ini buat setiap saudara. Bapak, aku berdoa untuk rumah-rumah di mana ada anak-anakmu tinggal Tuhan. Terlalu mudah intimidasi itu masuk kepada mereka. Tapi hari ini firman-Mu menjadi pegangan dan kekuatan kami. Oleh kuasa firman-Mu Tuhan, Engkau berkata, Allah berfirman akan sembuhlah segala penyakit kami. Firman-Mu Tuhan sudah dilepaskan. Itu sebabnya siapapun juga yang sedang mendengarkan ada dalam tayangan ini, kalau mereka sedang tidak enak badan, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang sedang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa bilur Yesus, otoritas firman Allah. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mulai bimbang hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan segala tipu muslihat iblis, roh yang mendatangkan kebimbangan dan kecemasan, enyah, tinggalkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan, yang ikut bersama-sama dalam ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa dalam perkataan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur sebab Engkau terlalu dahsyat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau Anda merasa diberkati, katakan sama-sama. Haleluya, haleluya. Wow. Puji nama Tuhan saudaraku. Kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mempersampaikan kepada setiap kita, jadilah tenang karena di dalam ketenangan terletak kekuatanmu, dan tetap semangat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun saudara mengikuti ibadah ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi keluarga kita. Mari saudara, angkat tanganmu, sama-sama katakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan yang ditinggikan ya Tuhan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita bawa hati kita bawa doa kita bagi Indonesia, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan
sesuatu yang besar. Oh, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan. Angkat tangan kita, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan. Titik atas Indonesia, atas Indonesia. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Sekalipun Tuhan kami melihat hari-hari ini keadaan kurang baik, tetapi kami mau berkata Allah kami baik dan luar biasa. Allah kami hebat. Kalau sampai saat ini juga kami dalam keadaan baik, semuanya karena pertolongan Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah kerajaan-Mu ditegakkan atas bangsa kami. Biarlah Engkau Allah kami segera memulihkan bangsa kami. Sebab kami tahu hanya Allah kami yang sanggup memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa terus menopang pemerintahan di bangsa kami. Dimulai dari presiden, wakil presiden, semua yang mereka di menteri-menteri Tuhan. Tim medis ya Tuhan, gugus percepatan penanganan COVID-19, aparat keamanan, bahkan semuanya yang bertugas kami berdoa. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kepada mereka hikmat, bahkan jagai mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik untuk penanganan COVID-19, terkhususnya apa yang terjadi hari-hari ini di bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera daripada Allah turun atas bangsa kami. Tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan, tidak ada kekhawatiran. Kami terus berkata, damailah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah Engkau, diberkatilah penduduknya, diberkatilah tanahnya, diberkati udaranya, diberkati airnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami berkata kepada COVID-19 dan ekonomi resesi global, diamlah, berhentilah di dalam nama Tuhan Yesus. Diamlah, berhentilah, Engkau tidak berkuasa atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat mereka saat ini yang sedang mengalami infeksi virus corona COVID-19. Bapa, kami berdoa, berkati mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan kami berkata, tidak lagi ada penambahan yang terinfeksi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi bangsa kami disehatkan, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diberkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang boleh ada mengikuti ibadah ini Tuhan. Sekalipun Tuhan kami mengikuti dengan ibadah online, tetapi kami percaya hadirat-Mu dan lawatan-Mu yang luar biasa Engkau kerjakan bagi kami. Bahkan kami akan melihat ya Tuhan, Engkau Allah kami melimpahkan berkat-berkat-Mu, melimpahkan damai sejahtera-Mu, melimpahkan kekuatan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman yang kami dengar. Biarlah firman itu terus menguatkan kami. Tidak ada lagi kami yang lemah, khawatir, tetapi kami akan semakin kuat, semakin kuat. Karena Allah kami yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah berkat-Mu bagi kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah-limpah turun dalam kehidupanmu.
Terimalah berkat anugerah Tuhan, yaitu kasih karunia, yaitu damai sejahtera, kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa turun di dalam kehidupanmu. Tuhan menjaga engkau dan melindungi engkau. Bahkan Tuhan memberkati setiap langkah kehidupanmu. Terimalah berkatnya hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya. Haleluya, saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama menguatkan kita semua. Amin, saudara. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kami kembali mengingatkan kepada kita semua agar tidak lupa membawa persembahan ke rumah Tuhan. Adapun teknis yang sudah kami sampaikan kepada saudara, selain melalui ATM, transfer melalui ATM, saudara juga dapat melakukan persembahan melalui gembala-gembala FC saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut kami sampaikan teknis persembahan kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan melalui QR Code gereja kita. Yang pertama, QR Code Dana. Dan yang kedua, QR Code apabila Bapak Ibu menggunakan aplikasi Gojek atau GoPay. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memberikan persembahan kepada gereja melalui scan barcode. Aplikasi yang kita butuhkan adalah GoPay ataupun Dana. Pilih salah satu. Seandainya kita menggunakan account GoPay, maka installah aplikasi Gojek di handphone saudara. Kemudian pastikan pada kolom GoPay sudah tersedia saldo saudara. Jika belum, lakukan top up saldonya dengan cara klik tombol top up, kemudian pilih metode lain. Saudara bisa melakukan top up Dana melalui ATM ataupun melalui minimarket yang terdekat, yaitu Alfamart. Setelah saldo GoPay Anda terisi, langkah selanjutnya adalah memberikan persembahan dengan cara sebagai berikut. Klik tombol Pay yang ada di sebelah kiri atas, kemudian scan kode QR Gereja Tabga Batu Haji, ataupun saudara bisa menuju ke pilih galeri, kemudian pilih gambar kode QR milik GBI Tabga Batu Haji. Setelah terdeteksi oleh scanner, saudara akan ditunjukkan kemana persembahan saudara akan ditujukan. Pastikan nama rekeningnya adalah GBI Tabga Batu Haji. Masukkan nilai nominal saudara yang ingin saudara persembahkan kepada gereja melalui aplikasi ini. Kemudian klik tombol konfirmasi. Saudara sudah melakukan transfer persembahan kepada gereja. Jangan lupa notifikasi persembahan tersebut kirimkan ke nomor WA informasi center GBI Tabga Batu Haji supaya memudahkan kami untuk mengeceknya. Bagaimana jika kita melakukan transfer persembahan melalui aplikasi Dana? Cara yang sama adalah install aplikasi Dana di handphone saudara, kemudian registrasikan, aktivasi. Setelah itu pastikan saldo Anda sudah terisi. Kalau belum ada saldonya, klik tombol top up, kemudian pilih beberapa pilihan. Saudara ingin melakukan top up melalui ATM ataupun melalui minimarket yang terdekat, Alfamart. Kemudian selesaikan proses top up Dana, kemudian saudara bisa melakukan transfer persembahan. Bagaimana caranya? Klik tombol P yang ada di bawah bagian tengah, atau klik tombol scan yang ada di sebelah kiri atas. Setelah itu, scanlah barcode QR Gereja Tabga Batu Haji. Kalau saudara belum menyediakannya, saudara bisa masuk ke menu galeri, pilih gambar ke galeri di mana gambar barcode itu disimpan.
secara otomatis aplikasi Dana akan mengidentifikasikan barcode tersebut. Pastikan nama rekening yang saudara tuju adalah GBI Tabga Batu Aji. Kemudian tuliskan berapa nominal yang akan saudara persembahkan kepada Tuhan. Setelah itu konfirmasi, lakukan proses selanjutnya dan selesai. Saudara sudah melakukan persembahan dengan cara transfer ke gereja melalui scan QR. Jangan lupa bukti transfer kirimkan ke informasi center GBI Tabga Batu Aji. Salah satu kelebihan pemberian persembahan dengan metode QR ini adalah setiap transaksi kita tidak dikenakan biaya administrasi apapun juga. Saya percaya setiap kita memiliki kerinduan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan melalui transfer ATM, kembali kami sampaikan nomor-nomor rekening gereja kita sebagai berikut. Demikian informasi yang kami sampaikan buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.